Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Seperti video sebelumnya, saya informasikan bahwasannya akan ada video lanjutannya, dan dalam segmen mengenal gendang Pak Pung ini merupakan video kedua, yang mana itu merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di dalam video kali ini kita akan mengenalkan jenis dari irama pukulan gendang Melayu, yang mana itu ada irama Mainang, ada langgam, ada zapin, ada joget atau lagu dua, ada lagi patam-patam. Patam-patam itu untuk mengiringi silat ya. Jadi kita masuk dalam jenis pukulan yang pertama begitu. Dan sebelumnya saya informasikan juga ya, di dalam gendang Melayu itu ada pukulan anak, pukulan induk, dan pukulan anak. Jadi pukulan induk dan pukulan anak dalam bermain sendiri ataupun bermain berdua itu berbeda pengertiannya. Jadi kalau bermain sendiri, yang dimaksud dengan pukulan induk itu ialah pukulan pung dan pak. Seperti ini contoh dalam mainang ya. Induknya seperti ini. Begitu. Jadi ini induknya. Anaknya itu bagaimana? Dia tang. Tang ini dalam bermain sendiri disebut pukulan anak. Dia mengisi. Jadi untuk mainang seperti ini dasarnya. Begitu. Itu induknya, kalau anaknya dibantu tang. Jadi untuk pukulan dasar mainang seperti ini ya. Jadi untuk bermain sendiri yang dimaksud pukulan induk itu pung dan paknya, kalau tang itu pukulan, kalau anak itu pukulan tang. Berbeda kalau bermain berdua. Kalau bermain berdua yang dimaksud dalam pukulan induk itu ialah pukulan dasar dari jenis irama tertentu. Jadi dasar pukulan mainang seperti ini. Nah, kalau bermain berdua, inilah induknya. Kalau bermain sendiri, dibedakan lagi. Induk itu hanya pung dan pak. Anaknya tang kalau bermain sendiri. Kalau bermain berdua, yang dimaksud induk itu keseluruhannya, begitu. Dan kalau gendang anak dalam bermain berdua, itu ialah pukulan yang mengikuti dan mengisi, dan dia lebih bervariatif. Jadi dia lebih lebih mengisi, lebih semarak lah gitu. Jadi pukulan mainang dasarnya seperti ini. Baru dibantu dengan tangdang dap seperti ini. Baru ditambah isiannya. Dasarnya begitu, yang mana kalau bermain berdua ini disebut pukulan induk. Kalau pukulan anak dari mainang seperti apa? Seperti ini. Kemudian dibantulah dengan variasi tangnya ya, tangdang depnya. Begini pukulan anak dari mainang kalau bermain berdua. Aduh, lepas sidaknya. Jadi apa? Sebentar. Mencelah sidaknya di dalam, jadi bunyinya berubah. Dah. Jadi begini, saya ulangi lagi ya. Pukulan anak dari mainang kalau bermain berdua. Sekali lagi. Saya ulangi lagi.
Jadi kalau saling dia bermain berdua itu saling mengisi. Jadi kalau pukulan induk mainang dia harus konsisten ya, kalau bermain berdua jangan egois. Jadi dasarnya saja. Nah, kalau anaknya kalau bermain berdua dia saling mengisi. Tetapi kalau pukulan anak dia harus mengikuti induk terlebih dahulu. Dia harus sama, awal-awalnya itu harus sama bermainnya. Nah, begitu. Jadi dia saling melengkapi, lebih semarak. Jadi anak itu dia lebih variatif pukulannya dan apa ya? Kalau di Delhi atau di lingkungan kami di Sumatera Utara ini dia lebih bertingkah pukulannya, lebih variatif. Jadi lebih semarak begitu. Karena saya bermain sendiri ya, kalau ada pemain gendang satu lagi bisa dicontohkan. Jadi kalau untuk dalam video ini ikuti saja dasarnya terlebih dahulu. Mainang. Begitu dasarnya. Kemudian ada lagi ada lagi dasar yang lebih yang lain, tetapi sebetulnya sama, hanya penambahan dari isian pukulan. Tadi kan sebelumnya gini. Tambah dia. Nah, begitu. Nah, kalau sebelumnya kan gini. Nah, seperti itu. Kalau ditambah lagi. Nah. Begitu. Itu induk, kalau induk dari mainang kalau bermain berdua. Begitu ya. Jadi pukulan dasar itu kalau bermain berdua, jenis pukulan dasar itu, jenis irama dasar itu kalau bermain berdua dia pukulan induk. Kalau pukulan anak ia pukulan yang mengisi dan mengikuti dari pukulan induk, dan dia lebih variatif sehingga lebih semarak, lebih bertingkah begitu. Begitu ya. Jadi contohnya seperti itu, karena bermain sendiri pelan-pelan, ikuti cara induknya, kemudian cara anaknya. Untuk anaknya dalam bermain berdua gendang mainang, saya ulangi ya. Begitu. Jadi kalau bermain berdua lebih semarak dia. Kalau bermain sendiri dia induk, tetapi kalau bermain sendiri jangan monoton. Jadi dia lebih kaya pukulannya kalau bermain sendiri. Contoh, ini mainang ya, mainang Pulau Kampai. Ulang. Begitu. Jadi awal dari mainang itu dasarnya. Baru kalau masuk baru mau ulang lagi. Nah, pada saat itu jangan begitu lagi, tapi rubah pukulannya seperti ini.
lebih variatif agar tidak monoton. Jadi sekali-sekali bisa juga ditambah bertingkah seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau bermain sendiri lebih variatif ya, jangan monoton saja. Nah, seperti itu. Jadi dengan kita mempelajari pukulan Mainang, nanti kalau kita mendengarkan lagu irama Mainang seperti Mainang Pulau Kampai ataupun Mainang yang lainnya ya, ataupun Pulau Putri itu kan lagu Pulau Putri kan itu pukulannya Mainang juga. Jadi dengan mendengar musik itu kita akan bisa tahu bagaimana yang kita harus bertingkah atau memvariasikan pukulannya. Begitu. Bagaimana ketika kita pukulan dasar kemudian masuk dalam perubahan nada dari irama Mainang, bagaimana menempatkan pukulannya, kemudian bagaimana lebih bertingkah begitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya agak kesulitan dalam mengikutinya, bisa diikuti dalam kecepatan pemutaran di YouTube-nya begitu. Nah, sampai di sini dulu untuk video tentang jenis pukulan Mainang ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pukulan langgam atau untuk pukulan senandung untuk tempo yang lambat. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.